Kita muda. Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Ini momen penting dalam hidup saya. Karena pertama seumur hidup ada di kampus Curug tercinta ini. Dan berhadapan dengan calon-calon pemimpin negeri kita tercinta. Dan yang lebih menarik, ketika saya masuk ke kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini, saya melihat ada kebinekaan yang luar biasa yang ditampilkan secara fisik. Dan kemudian saya mendengarkan banyak cerita bagaimana kebinekaan itu dibangun sejak kita hari pertama berada di kampus ini. Dengan adanya tempat-tempat ibadah semua agama. Kita berikan aplaus untuk kita semua di sini. Merinding saya. Dan hari ini teman-teman, mahasiswa PPI Curug. Hari ini kita akan bicara tentang kebinekaan, keragaman. Di luar sana sering terjadi konflik berkaitan dengan golongan, suku, terutama agama. Tetapi hari ini saya mengundang dua figur yang menurut saya mencerminkan indahnya perbedaan, indahnya keberagaman, dan bagaimana kita hidup berdampingan tanpa harus berkonflik. Dua tamu kita ini istimewa sekali. Mari kita sambut Habib Jafar dan Pendeta Marcel. Aman itu. Gimana Habib? Terima Pak kasih. Pendeta. Iya. Tunggu dulu. Ini masih muda ya usianya. Iya. Tapi langsung bajunya mencerminkan siapa orangnya. Iya. Oke. Emang iya dari baju kelihatan ya? Dari kupluknya, Bib. Dari kupluknya ya. Iya. Kalau Pak Pendeta harus pakai jas. Iya. Tunggu dulu, kenapa Kenapa pendeta harus pakai jas? Iya, soalnya dingin. Oh, soalnya dingin. Oh, saya kira ada ayat-ayat apa yang ternyata karena dingin. Dan saya kira soalnya ini simbol konsistensi. Apa itu? Kan biasanya kalau orang-orang Kristen sampai meninggal pun pakai jas ya. Okay. Nah, karena hari ini kita ada di kampus yang menurut saya simbol konsistensi, Bang Andi. Apa itu? Karena cita-cita mayoritas anak-anak di Indonesia itu dulu kan jadi pilot ya. Cita-citanya. Iya kan? Kalau Iya. kita ditanya cita-citanya apa? Jadi pilot. Yang Selain pertama. jadi dokter dan jadi presiden biasanya. Iya kan? Iya. Dan yang betul-betul jadi pilot kan tidak banyak. Jadi sebenarnya teman-teman ini adalah orang-orang yang konsisten dengan cita-citanya sejak masa kecil ya. Cuman konon katanya, abis acara ini pada mau jadi host, jadi Habib sama jadi pendeta kayaknya. Oh iya. Jadi ruangan ini jadi sepi nanti. Iya. Kalau jadi pendeta mungkin ya. Tapi kalau jadi Habib sulit. Saya Enggak sulit, Beb. kalau Bang Andi sebelum ngaku Habib login dulu lah. Iya. Dan pesan saya jangan, karena nanti makin dikit kita. Tapi itulah yang menyebabkan kata minoritas dan mayoritas itu sebenarnya tidak relevan. Di ruangan ini mungkin saya mayoritas, tapi di panggung ini saya minoritas kan. Iya. Artinya sebenarnya di Indonesia kita tidak seharusnya mengenal kata mayoritas dan minoritas, karena semua kita adalah warga negara yang setara. Betul. Kalaupun Tunggu sebelum kalaupun. Habib ini cara ngomongnya sekarang Pancasilais betul ya? Iya, Baru dapat penghargaan ya? betul. Penghargaan apa? Saya sebagai insan Pancasila. Oh, pantes. Ketika saya menerima penghargaan Iya, insan Pancasila, saya itu diminta untuk memimpin doa. Dan yang hadir adalah umat lintas agama. Dan di sana
saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk saudara-saudara non-muslim memanjatkan doanya. Baru setelah itu saya memimpin doa untuk umat Islam. Kenapa harus begitu Begitu. urutannya? Kalaupun logika tentang mayoritas dan minoritas itu ada di kepala kita, maka pastikan kita yang mayoritas menjadikan minoritas itu sebagai prioritas. Iya. Itulah. Memang tokoh yang luar biasa ya. Luar biasa. Cocok jadi insan Pancasilais. Tepuk tangan buat saya. Teman-teman, yang menarik kalau kita atau nggak tahu, saya di sini teman-teman punya kebebasan untuk sedikit berlama-lama dengan gadgetnya atau tidak ya. Tapi kalau kita lihat di media sosial beberapa waktu yang lalu ya, itu ada perang takjil. Iya. Dia yang bikin. Takjil war. Oh dia yang gara-gara. Dia yang cari gara-gara. Coba ceritakan apa yang terjadi hari itu. Oke, jadi sebenarnya ya banyak orang baru mengetahui itu perang takjil baru di tahun ini. Oke, baru di tahun ini perang takjil. Iya. Sebenarnya itu sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk gerakan intelijen pertakjilan. Cuman dulu nggak ketahuan. Takjil sampai bawa-bawa intelijen. Karena bicara tentang takjil adalah sasaran kita yang paling utama sore-sore. Orang Karena Kristen memang ini? Mau Kristen, mau apapun agamanya, takjil Oke. itu enak. Jadi kita berjuang dari sore-sore jam 3 di saat mereka masih pada lemes-lemesnya, kita udah mulai start duluan. Ya. Iya. Oh, tunggu. Jadi Anda yang kemudian mengangkat kapak peperangan itu. Sebenarnya itu mulai akhirnya diangkat kapak peperangan itu karena sudah ketahuan. Jadi mau nggak mau karena sudah ketahuan. Oh, tadinya diam-diam. Tadinya diam-diam. Kita Bawa beli tanah. semua takjil yang dijajakan di berbagai Betul, lokasi. Betul. Kalau perlu yang jual kita bawa pulang. Supaya, Mereka dapat berkah di bulan Ramadan. oh tujuannya baik. Ya, tujuannya baik. Betul. Iya. Tapi akibatnya Habib hari itu mencari takjil susah sekali, Bib. Susah sekali, tapi bersyukur akhirnya per tahun ini umat Islam jadi sehat. Karena takjilnya bukan gorengan lagi. Dan sesuai sunnah yaitu kurma dan air putih. Jadi biarlah yang tidak sehat umat dia aja. Iya, jadi buat umat saya yang menyaksikan acara ini tahun depan ya. Tahun depan. Tahun depan Kurma Ramadan sasaran ini kita. Ramadan. Apa? Kurma sasaran kita. Oh, sasarannya naik kurma. Yang lebih sehat lagi karena kita udah dapat clue kan dari Habibnya langsung. Itu secara gini, kan kita menyampaikan pesan sekaligus kesan ya Bang Andi ya. Jadi kepada anak muda, pesan sebagus apapun kalau tidak disampaikan dengan kesan yang indah, maka dia tidak akan sampai pesan. Bahkan lebih baik menyampaikan kesan ketimbang pesan, karena dalam kesan ada pesan gitu. Karena itu kesannya kita menyebutnya itu war takjil. Karena biasanya itu war tiket konser, war ini dan war itu. Makanya pakai namanya war takjil. Tapi sebenarnya pesannya itu adalah peace takjil. Peace. Iya. Damai. Betul, perdamaian. Karena kita bisa berbeda dalam agama, tapi bersama dalam urusan makan-makan nih. Betul. Jadi itu Jadi salah satu takjil titik mempersatukan temu. kita. Takjil mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita itu sering hal-hal yang sederhana. Misalnya yaitu makan, kemudian nongkrong, kemudian warung kopi, hal-hal yang sederhana. Karena itu kita mencoba menyajikan dakwah-dakwah toleransi kita itu dengan kesan yang sangat sederhana. Sebenarnya apa yang kita sampaikan itu kan sebenarnya mengangkat sesuatu yang telah lama menjadi darah daging Indonesia, yaitu kebinekaan itu Bang Andi kan. Sebenarnya orang Indonesia kan santai-santai di tengah perbedaan agama. Cuman belakangan era baru berupa era digital ini menyebabkan ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, ketersinggungan untuk mengangkat apa yang memang ada di masyarakat kita ke media sosial. Nah, kita mencoba dalam tanda petik mengorbankan diri. Mengorbankan diri. Karena misalnya tahun lalu awal-awal kita bikin login tuh Bang Andi, salah satu yang mempertemukan kita itu di login. Itu saya setiap hari deg-degan itu. Ini ada orang yang tersinggung enggak ya? Ini ada orang yang marah enggak ya? Ini akan kontraproduktif enggak ya bagi dakwah toleransi? Jadi kita selalu khawatir. Tapi mungkin karena login itu bukan hanya
menghadirkan tokoh muslim tapi semua agama, jadi asumsinya kan yang ngejagain ini semua agama, yang ngedoain semua agama. Maka itu kayaknya yang bikin baik-baik saja. Sampai hari ini aman-aman aja. Betul. Oke, kita tepuk tangan untuk login. Nah, silakan duduk sekarang. Baik, teman-teman, ini gaya login ya, gaya anak muda, bagaimana syiar agama dengan lebih rileks, santai. Kelihatannya antar mereka itu kalau orang Surabaya bilang ngeceng ya, menyindir. Ceng-cengan. Ceng-cengan. Tapi sebenarnya antar mereka ini ya sampai hari ini ya rukun-rukun aja. Kecuali nanti kemudian masing-masing jadi calon untuk pilkada akan datang, mungkin baru berantemnya di situ ya. Kalau sekarang nggak ada kepentingan pilkada, jadi mungkin masih aman-aman aja ya. Bahkan fun fact-nya, Ya. ini for your information. Iya. Yes. Tadi sebelum kita ke sini, Pendeta Marcel memberikan kado ulang tahun untuk saya yang beberapa hari yang lalu ulang tahun, Bang Andi. Jadi inilah dan salah satu kebiasaan saya yang ini saya pegang bahkan sejak ayah saya, dan yang pertama kali mengajarkannya ayah saya. Setiap Natal kami datang ke rumah-rumah saudara-saudara kami yang non muslim, entah itu Katolik ataupun Kristen, untuk berbagi kebahagiaan, berbagi hadiah, berbagi makanan. Jadi saya itu ketika Natal tidak kalah sibuk dari Lebaran, keliling ke rumah pendeta-pendeta, ke umat-umat non muslim. Ini di Bondowoso. Sejak di Bondowoso. Oh, sejak Di sampai Bondowoso, hari ayah ini. saya yang mengajarkannya pertama kali Oke, ketika terus? kecil. Jadi sampai sekarang kemudian saya jaga. Bahkan tahun lalu bukan hanya ke rumah pendeta, saya ke panti jompo, panti asuhan milik saudara-saudara Katolik. Saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa bersama tidak mesti sama. Bersama tidak mesti sama. Iya. Oke. Bersama tidak mesti sama. Justru karena kita berbeda, maka kita bersama. Sehingga jangan pernah khawatir, oh kalau kita banyak komunikasi, banyak berteman, membangun hubungan baik dengan teman-teman non-muslim, nanti kita terpengaruh dan jadi non-muslim juga. Enggak. Justru itu simbol ketidakberimanan kita dengan baik. Sehingga iman kita setipis tisu dan akhirnya takut untuk berhubungan dengan mereka yang berbeda. Justru saya, Pendeta Marcel, kemudian banyak saudara-saudara muslim, entah itu umat maupun tokoh, yang selama ini bersama, tapi semakin kita bersama, semakin meneguhkan bahwa agama kita itu indah dan agama kita itu memberikan nilai-nilai kebaikan yang membuka ruang untuk kita bersama-sama dalam kebaikan. Luar biasa, insan Pancasila ini. Karena saya pernah ada di titik terendah dan puji Tuhan yang masih bisa bangkit. Banyak teman-teman sudah dipanggil Tuhan sebelum mereka kembali. Senin ini dalam Go Healthy. Karena vonis Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.